Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi pada tugas mata kuliah dinamika kelompok yang bertema kurangnya minat pemuda untuk menjadi petani. Sebelum memulai video ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Aryangga, NIM 200304172, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anden Aziz dengan NIM 2003041122. Perkenalkan, nama saya Mikael Roy Lubis dengan NIM 2003041170. Nah, selamat menyaksikan video berikut ini. Halo teman-teman semua, pada siang hari ini kami akan membahas tentang kurangnya minat pemuda untuk menjadi seorang petani. Nah, banyak sekali nih pemikiran anak-anak muda zaman sekarang bahwasannya petani itu adalah suatu hal pekerjaan yang sangat sulit ya kan untuk dikerjakan. Eh, Betul-betul. menurut menurut saudara Andri ini seperti apa ini pemikiran pemuda ini? Kalau menurut saya sih banyak pemuda yang nggak mau jadi petani itu pastinya gara-gara mungkin gengsi, gara-gara profesi petani itu dinilai derajatnya lebih rendah dibandingkan profesi yang lain. Apalagi pekerjaannya yang kotor, mungkin harus ituin tanah, menggunakan traktor dan sebagainya. Terus juga bekerja mungkin di desa-desa, nggak di kota-kota. Jadi gaya hidupnya juga berbeda di kota dan di desa. Kalau menurut saya Iya seperti juga itu. ya kan. Jadi gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang itu tinggi-tinggi kali gitu ya kan. Iya, betul, Kebanyakan betul. anak-anak muda zaman sekarang itu didoktrin untuk kerja jadi pegawai yang di ruangan ber-AC, sedangkan petani itu kan Ya, eh, di panas-panasan. Tapi kalau misalnya pemuda ini mengembangkan ilmu yang didapatkan dalam teknologi zaman sekarang itu, apalagi zaman sekarang kan sudah berkembang dalam informasi dan juga teknologi teknologi canggih. Nah, kalau misalnya kita mengembangkan itu, seperti apa itu yang akan terjadi menurut saudara Mikael itu? Kalau Yang misalnya, akan, yang akan terjadi teknologi yang bisa berkembang karena apa? Petani akan menjadi muda yang dimana kan tadi kan yang dibilang tadi kan petani muda apa anak muda remaja nggak mau karena jorok kotor jadi mereka mengembangkan teknologi yang canggih yang dimana seperti drone mereka bisa mengawasi area pertaniannya dengan drone dari rumah dan tidak harus pergi lagi ke ladang untuk mengawasinya. oke, bagus, betul. Tapi kalau oke, misalkan oke. pakai drone kan kayaknya mahal. Punya drone. Iya, nah Harga. ini kan kebanyakan kan teknologi zaman sekarang itu kan pasti butuh Iya, modal iya. nih, butuh Iya, modal. Ini butuh biasanya modal. para para petani ini mendapatkan modalnya di mana ya teman-teman? Biasanya Itulah sih melakukan peminjaman mungkin dari bank atau Iya. koperasi. Mungkin lebih seringnya minta koperasi bantuan, karena mungkin lebih ya mudah, baru minta terus bantuan. syarat-syaratnya juga sedikit. Iya, dengan adanya kerjasama nih dengan koperasi dan juga bank-bank yang memberikan pinjaman modal nih untuk petani. Nah, untuk pemerintah sendiri sepertinya akhir-akhir ini kurang turun tangan nih untuk memberikan akses teknologi nih, seperti mesin dan lain-lain ya kan. Ya kan, apalagi kalau Iya, misalnya zaman betul-betul. sekarang kan seharusnya kan memakai teknologi yang canggih dan mesin-mesin yang canggih ya kan. Tapi masih saja dengan teknik manual nih. Gimana nih ya? Apakah menurut menurut teman-teman ini apakah harus ada penyuluhan nih untuk petani-petani kita ini? Iya, kalau menurut kami yang memang harus penyuluhan karena dari penyuluh ini bisa dikonfirmasikan ke pemerintah dan gaptokan untuk memberikan teknologi yang canggih untuk kepada para petani supaya akan mudah pekerjaannya. Iya, betul. Saya juga setuju dengan saudara Mikael karena emang dengan penyuluhan penyuluhan itu juga bisa dijadikan sebagai mungkin penyalur aspirasi dari para petani mungkin yang kekurangan fasilitas teknologi dan alat-alat lainnya. Jadi dengan adanya penyuluhan juga mereka juga bisa jadi lebih tahu untuk cara menggunakan teknologi-teknologi yang diberikan tadi. Seperti itu. Nah, iya. Kalau misalnya kita udah mendapatkan akses teknologi nih, tapi pola pikir pemuda zaman sekarang itu nggak ada untuk minat untuk menjadi seorang petani. Jadi gimana ya cara mengatasinya biar supaya anak-anak muda ini mau nih untuk menjadi seorang petani dan membantu petani-petani lain. Gimana nih saudara-saudara pendapatnya? Kalau pendapat saya Kalau sih mungkin harus emang udah diajarin orang tuanya dari kecil gitu bahwasannya
petani itu juga bisa jadi orang kaya karena emang banyak petani juga yang karirnya tinggi gitu akibat dari petani tadi, akibat dari melakukan usaha tani tadi. Cuman ya balik lagi ke keinginan anak itu sendiri. Kalau misalkan emang dia nggak mau ya ya udah gimana, gimana peran pemerintah juga sebenarnya membantu untuk menaikkan minat pemuda-pemuda untuk menjadi petani. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya memberikan motivasi dan mendorong para pemuda, di mana kan Indonesia kan terkenal sebagai negara agraris kan, sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Jadi Indonesia ini kaya akan alam. Jadi yang mengonsumsi atau memanfaati semua sumber daya alam ini siapa lagi kalau bukan pemuda yang memanfaati semua sektor pertanian di Indonesia ini. Nah, Iya, iya, betul, betul. begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya banyak sekali saran-saran dan juga motivasi yang bisa diterapkan untuk pemuda-pemuda zaman sekarang nih. Dan juga petani itu bukan serendah itu gitu. Bahwasannya kalau misalnya kita menerapkan teknologi yang canggih dan kemudian informasi-informasi zaman sekarang ini sangat akurat gitu di Google, kita bisa searching di Google dan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Sedangkan banyak sekali informasi-informasi yang para orang-orang tua nih yang sudah kolot-kolot dan juga masih menerapkan menerapkan ilmu-ilmu lama nih. Seharusnya kan pemuda itu yang menginspirasi para petani-petani tua ini untuk lebih maju dan juga membantu petani-petani muda, petani-petani tua ini untuk mengembangkan pertanian lebih ke depan lagi. Sehingga petani itu bukan panas-panasan lagi, tapi banyak juga kok yang zaman sekarang ini melakukan tanaman-tanaman perkebunan yang itu nggak panas-panasan gitu, dan juga kita itu bisa mudah gitu melakukannya gitu. Nah, teman-teman sekalian, pada zaman sekarang ini kan teknologi sudah makin canggih nih dan juga akses-akses kita untuk menggali informasi dan juga kita bisa memperoleh banyak sekali ilmu nih dalam teknologi zaman sekarang. Nah, termasuk juga dengan handphone. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu kan harusnya sudah update nih tentang informasi-informasi dan juga aplikasi-aplikasi terkini. Apalagi aplikasi yang tentang pertanian. Bukan hanya membantu Betul, petani betul. dalam menjual usaha taninya, juga memperoleh informasi seperti hama dan penyakit, alat-alat yang bisa dipakai, dan juga cuaca yang bisa kita lihat di beberapa daerah. Nah, menurut Saudara Andrian ini, apa sih gunanya kalau misalnya pemuda ini update nih tentang pemasaran dalam aplikasi pertanian terkini? Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwasannya sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk membantu petani dalam bidang pertaniannya, dalam bidang usaha taninya. Salah satunya aplikasi yang saya tahu itu ada namanya Pak Tani Digital. Nah, di dalam aplikasi itu kita bisa memasarkan memasarkan produk pertanian kita. Terus kita bisa juga mencari informasi, entah informasi mengenai harga, informasi mengenai ekspor impor. Terus juga di sana ada tips dan trik dalam membunuh hama dan menghindari tanaman dari penyakit. Terus juga ada teknik tanam, cara penggunaan teknologi dan lain-lainnya. Jadi mungkin untuk kita yang kurang pemahaman mengenai pertanian, untuk kita-kita yang pemuda-pemuda mungkin yang ingin terjun ke dalam bidang pertanian, cuman kendalanya karena kurangnya pengetahuan mungkin tentang pertanian, mungkin aplikasi-aplikasi di bidang pertanian ini cukup dapat membantu. Apalagi sekarang anak muda mana sih yang nggak bisa menggunakan HP, udah lebih gampang aksesnya segala macam, jadi lebih enak dengan adanya internet tadi. Itu menurut saya. Menurut Saudara Mikael seperti apa? Kalau menurut saya juga setuju dengan saudara Adrian, yang dimana dengan aplikasi ini kan para remaja kan lebih update untuk mengenai tentang pertanian. Jadi bukan hanya tentang bagaimana cara menanam atau membunuh penyakit hama dalam pertanian ini, yang dimana para pemuda bisa menjual hasil pertaniannya melalui aplikasi ini, bukan hanya Indonesia saja, tetapi keluar negeri pun bisa menjual hasil pertanian ini melalui aplikasi ini dengan mudah dan tidak ada masalah apapun dan dengan cepat. Nah, dengan adanya aplikasi-aplikasi terkini ini, seharusnya pemuda sangat
ikut campur nih dalam pertanian zaman sekarang. Bukan hanya kita lihat-lihat aja dan juga membeli produk-produk pertanian, tapi kita juga ikut andil dalam memajukan pertanian tersebut. Dan bisa kita lihat bukan hanya informasi dan juga tentang cuaca atau dan lain-lain, tapi juga kita bisa memasarkan produk pertanian itu secara akurat dan juga secara efektif nih. Bukan kita itu apalagi zaman sekarang nih banyak sekali petani-petani yang nggak tahu cara memasarkan produknya itu seperti apa. Jadi bukan hanya para petani-petani saja em, yang berpikir untuk lebih maju lagi, tapi pemuda-pemuda ini ikut andil nih. Nah, pada Tengkulak, jadi sehingga petani-petani ini nggak menjual dan memasarkan produk pertanian kepada Tengkulak lagi, tapi bisa kepada daerah-daerah yang jauh juga dari daerah tersebut, sehingga kita bisa meminimalisir biaya dan juga kita bisa memasarkan produk tersebut secara efektif. Nah, tunggu apa lagi ya kan? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dalam anak-anak muda ini untuk berpartisipasi dalam pertanian ini. Bukan hanya dalam memajukan pertanian dalam informasi dan berbagi informasi kepada orang-orang tua kita saja, tapi juga bisa memajukan informasi dan juga memasarkan produk pertanian dengan lebih mudah nih. Dan juga kita bisa lebih mudah nih kalau misalnya menanam tanaman-tanaman apa saja nih yang bisa kita tanam di daerah-daerah tertentu. Nah, Ya, betul sekali. menurut saudara Andrian apalagi nih masalah-masalah yang menurut saudara Andrian ini yang menonjol nih tentang muda yang bisa diterapkan nih? Menurut saya sih mungkin karena masalah pendapatan ya di dalam profesi petani ini. Karena mungkin dinilai petani ini pendapatannya sedikit. Yang padahal kalau menurut saya tergantung dari mungkin luas tanah yang kita punya, terus juga tergantung bagaimana cara kita memasarkan produk pertanian kita tadi. Apalagi ya? Kalau kalau menurut saya sih, di mana para remaja ini pemikirannya kurang luas tentang pertanian, di mana pertanian itu bukan hanya menanam atau apa, kita bisa selain menanam bisa menjual hasil pertanian itu menjadi menjadi lebih tinggi, dan di mana anak pemuda ini bisa menanam sesuai dengan kemauannya. Nah, pada Ya, kesimpulan yang kita dapatkan pada pembicaraan kita kali ini adalah yang pertama yang harus diperbaiki itu adalah pola pikir anak-anak muda zaman sekarang yang harus dimotivasi lagi dan dimajukan lagi untuk biar supaya bukan hanya pemikiran mereka itu petani itu serendah itu derajatnya, tapi petani itu bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya kalau misalnya kita menerapkan informasi dan juga teknologi yang canggih. Nah, dan betul juga sekali. eh, bukan pola pikir saja nih, dan juga kita bisa menerapkan beberapa ilmu-ilmu yang didapatkan anak-anak muda nih, seperti aplikasi-aplikasi terkini, seperti Pak Tani Digital, Sitindo, dan lain-lain itu bisa membantu para petani-petani tua untuk lebih maju lagi nih dalam pertanian. Nah, dan yang ketiga ini kita harus bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan akses teknologi dan juga memberikan subsidi, bantuan subsidi kepada petani-petani yang kurang mampu nih dalam pertanian. Dan kemudian ada kita itu harus bekerja sama dengan koperasi dan juga bank-bank, di mana Untuk kita mendapatkan bisa modal berarti ya. meminjam modal. Nah, ya, meminjam modal untuk melakukan usaha tani. Kemudian kita harus melakukan penyuluhan nih terhadap anak-anak muda zaman sekarang dan memotivasi mereka untuk berpikir bahwa petani itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia nih dan juga bukan hanya mensejahterakan keluarganya sendiri tapi juga mensejahterakan seluruh masyarakat. Nah, Baik. begitu. Kalau menurut saya, bagi para pemuda yang kurang minatnya dalam petani, ayolah untuk menjadi petani, karena kita tahu petani itu pekerjaan yang sangat mulia, karena tidak ada petani masyarakat atau kita tidak akan bisa makan, karena petani itulah yang bisa
membuat segala kebutuhan pokok kita untuk bisa terpenuhi. Jadi untuk para pemuda semua tidak perlu gengsi untuk menjadi petani, dan segala pendapatan yang kurang itu bukan karena dari hasil pertanian kita, tetapi itu karena target pasar kita kurang luas. Jadi untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, kita harus mencapai target yang luas untuk bisa menjual hasil pertanian kita dan dapat pendapatan yang tinggi. Oke. Kalau dari saya mungkin bukan solusi ya, lebih ke pesan untuk para pemuda-pemudi kita mungkin yang minatnya kurang untuk jadi petani. Pesan saya itu adalah berdasarkan dari permasalahan tadi soal gengsi, mungkin bisa para pemuda ini agak diturunkan sedikit gengsinya untuk menjadi seorang petani. Bahwasanya seorang petani itu derajatnya juga bisa, bukan derajatnya tidak serendah itu, ya kan? Terus juga dari soal pendapatan juga tergantung bagaimana kitanya mengelola dari usaha tani tadi. Seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan banyak sekali nih solusi dan juga pesan-pesan yang kita dapatkan pada pembicaraan kali ini. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.